atau dia tidak punya target khusus. Ini dalam masalah urusan dunia, apalagi dalam masalah urusan akhirat. Maka seorang muslim harus membangun agamanya di atas ilmu, bukan di atas taklid atau ikut-ikutan. Terlebih dalam kesempatan yang mulia ini yang akan kita bahas adalah suatu ibadah yang sangat agung, yaitu masalah puasa. Sementara di antara tujuan orang berpuasa adalah supaya dia bertakwa. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang diwajibkan bagi kalian puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Banyak orang yang bertakwa setelah berpuasa Ramadan, tetapi banyak di antara mereka tidak mendapatkannya. Ini tidak lain karena ibadahnya tidak dibangun di atas dua pondasi, yaitu orang ikhlas lillahi ta'ala, kemudian yang kedua mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita akan membahas dengan seketil-ketil insyaallah ta'ala dengan izin Allah tentang masalah puasa, supaya kita bisa termasuk dalam orang-orang yang bertakwa. Kita masuk bahasa tentang definisi dari siyam atau puasa. Secara bahasa, puasa berarti adalah al-insan, menahan diri. Ini diambil dari firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 26, mengisahkan tentang perkataan Maryam, "Inni nadartu lirrahmani shawman." Saya bernadar kepada Allah untuk shaum, untuk menahan diri. Menahan diri dari apa di sini? Menahan diri dari tidak bicara. Karena di antara syariat orang-orang dahulu ada puasa tidak bicara. Jadi dari pagi sampai sore maghrib itu kan udah bicara sama sekali. Tetapi tatkala Islam datang, puasa seperti ini dilarang. Sebagaimana Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berwudu, orang banyak, sementara dia hampir pingsan. Ini ada apa ini? Oh, ini orang ini puasa berjemur di matahari, itu puasa. Kemudian dia mau makan, kemudian dia mau bicara. Maka Nabi SAW melarang hal tersebut. Dalam Islam tidak ada puasa tidak bicara. Jadi itu secara bahasa. Puasa itu menahan diri. Adapun secara syar'i, istilah syar'i, puasa al-imsaku an ta'am asy-syarab wal liqa' bi niyyatin khalisatan lillahi azza wa jalla. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum maupun berhubungan suami istri dengan tujuan apa? Lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala fi jami'in nahar, pada siang hari. Pada siang hari. Artinya ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada istilah puasa malam hari. Puasa itu hanya pada siang hari, dari tafsir Fajar Shadiq sampai ulama-ulama yang bertemu. Kemudian keutamaan puasa. Keutamaan puasa secara umum sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Ini artinya hadis qudsi, bukan Al-Qur'an. Apa kata Allah? Kullu 'amali bani Adam lahu illa shiyam huwa li wa la ajzi bihi. Semua anak Adam itu amalnya untuk dia kecuali puasa. Itu untuk saya. Puasa itu untukku dan saya akan membalasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama berbeda pendapat tentang apa maksudnya puasa itu adalah untuk saya. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah taala maksudnya adalah karena orang berpuasa jarang meninggal dunia di dunia. Karena orang berpuasa kadang tidak tahu ini puasa apa tidak tahu. Beda dengan orang sholat. Kadang ketika dilihat orang banyak dia berbagusnya sholatnya, dia terlama lalu sujud
Idza abtara fariha wa idza dzakarallaha fariha. Ketika dia berbuka dia gembira, dan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dia juga sangat gembira. Tidak ada kegembiraan yang paling nikmat dirasakan oleh seorang mukmin kecuali ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berarti kita sampai selama ini, tapi kita tidak pernah melihatnya. Allah yang kita cintai, kita dahulukan kecintaan kita kepada Allah daripada kecintaan kita kepada semua manusia. Allah yang kita sembah, Allah yang kita tempat kita bergantung hati kita. Di dunia kita tidak pernah melihat, kemudian nanti di akhirat kita akan melihatnya seperti melihat bulan purnama. Bagaimana itu bukan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian juga keutamaan yang lain dijelaskan dalam hadis Sa'ad bin Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di jannah surga ada pintu khusus yang namanya ar-rayyan. Rayyan itu artinya puas. Yadkhulul musalluna yawmal qiyamah. Yang mana hanya orang puasa saja yang masuk dalam pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Tidak satupun orang yang tidak puasa masuk dalam pintu ini. Itu khusus untuk orang yang berpuasa saja. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang lain secara umum berpuasa dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'ala an-nar 70 kharifan." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dengan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sejauh 70 tahun perjalanan. Dalam perjalanan yang lain, Allah akan membuat parit antara dia dengan neraka yang dalamnya parit itu lebarnya sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyam wal Qur'an musyafi'an lil 'abdi yawm al-qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Apa kata puasa? Yaqul siyam ya Rabbi mana'tul ta'am wa syurb. Ya Allah, kata puasanya, ya Allah, saya membuat dia tidak makan dan minum dan tidak melampiaskan manusia syahwatnya. Fasyafi'u fihi, izinkan saya memberikan syafaat kepada dia. Ini kata puasa. Wa yaqulu Al-Qur'an, Al-Qur'an berkata, mana'tul nawma bil-layl. Ya Allah, saya membuat dia sedikit tidur pada malam hari, karena dia sholat tahajud membaca saya, dan juga membaca Al-Qur'an. Wa bil ashar hum yastaghfirun. Fasyafi'u fihi, ya Allah, berikan saya izin untuk memberikan dia syafaat. Ini kata Al-Qur'an. Qala li syafa'a, akhirnya apa? Mereka berdua diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Jadi katakan oleh ikhwan, riwayat ini menurut akal-akal, bagaimana kalau Al-Quran sama puasa bisa memberikan syafaat? Maka jawabannya apa? Segala sesuatu yang itu bersifat abstrak, tidak konkret di dunia, akan diabstrakkan oleh Allah SWT nanti pada hari kiamat. Tidakkah antum mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang masuk ke dalam kubur, kemudian dia ditemani, kalau dia orang mukmin, orang saleh, ditemani oleh orang yang sangat ganteng, kemudian harum sekali, enak dilihat, bajunya juga bagus. Siapa dia? Ternyata dia adalah amal saleh kita yang diwujudkan oleh Allah SWT dalam bentuk makhluk. Demikian juga amal yang jelek akan menemani orang-orang yang jelek dan tidak dalam kubur dalam bentuk orang yang jelek, kemudian bau dari yang lain.
Demikian juga masalah pahala. Pahala dari dosa di dunia kita nggak bisa lihat kayak gimana sih, tapi di akhirat akan kelihatan. Ini timbangannya, ini pahala. Ada yang seperti gunung, banyak manis pada orang yang sekarang. Ada yang seperti neraka, biji atom, kelihatan di sini. Kalau ada di bawah atau di neraka, pasti akan kelihatan. Jadi semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini masalah yang besar, masalah puasa dan membaca Al-Quran. Itu keutamaan puasa sekarang. Ada puasa Ramadan, ini memiliki keutamaan yang lebih khusus lagi. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala kepada Allah SWT, maka akan diampuni dosanya telah lalu. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, "Ataku Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Allah wajibkan bagi kalian berpuasa Ramadan. Tubtahu fi abwabis sama. Dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu biha abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tudhallu fi ma'radhi syayatin. Dan dibelenggu di sana tokoh-tokoh syaitan, syaitan-syaitan yang paling ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dibelenggu. Lillahi fihi laylatun khairun min alfi syahr. Dalam bulan itu Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa saja dihalangi dari kebaikan malam itu, maka dia dihalangi dari kebaikan yang sangat banyak sekali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muhammad bin Sa'id dan di Syaitan Al-Sadi Terbaik wa Ta'ala. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya pada bulan Ramadan pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian syaitan ditutup. Tetapi permasalahan yang muncul, kenapa banyak orang kadang tidak puasa? Kenapa masih banyak orang siap pada bulan Ramadan? Ayo ikhwan, orang karena sudah biasa berbuat maksiat, tidak perlu ada lagi syaitannya. Tidak perlu lagi ada syaitan, dia akan mandiri berbuat maksiat. Walaupun syaitannya sudah diberi. Oleh karena itu hadis ini tidak bertentangan sama sekali dengan riwayat-riwayat yang lain. Itu keutamaan bulan Ramadan. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabat al-kaba'ir." Rasulullah SAW bersabda, salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapus dosa yang terkecil. Selama apa? Majtuni batul kaba'ir, selama dosa besar dihindari. Jadi penghapusan dosa dalam hadis-hadis Nabi SAW ini tidak lain untuk maksudnya adalah dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus dengan taubat nasuha. Nabi SAW mengatakan majtuni batul kaba'ir, selama dosa besar itu tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan berarti harus taubat nasuha. Karena tidak ada istilah nanti kalau sudah Idul Fitri kemudian puasa, sementara dia belum bertobat, maka ini anggapan yang sangat diluruskan. Kita lanjut pembahasan yang lain, lima disebut syarat. Dengan apa kita tahu bulan Ramadan itu telah muncul atau masuk? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian ketika melihat hilal bulan Ramadan, dan berlebaranlah kalian ketika melihat hilal bulan Syawal. Fa in ru'ya 'alaikum fa'akmilu 'iddat syahrin. Seandainya mendung atau tidak kelihatan sama sekali
kemudian seluruhnya sudah hilang. Oleh karena itu adalah dari sini maka para ulama mengatakan seperti Syekhul Islam dan Majmu' Fatawa, fa inna ta'ala bil ihtiram din Islam, anna al-amal fi ghayri Allah sawab wal haqq wal i'taq wal ilah aw ghayr dhalik min ahkam mu'allaqah billah bi khabar al-hasib annahu yara aw la yara la yajuz. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, kita setelah mengerti dalil ini kita paham bahwasanya melakukan ru'yah hilal untuk mengetahui apakah sudah masuk dalam puasa atau bulan haji, atau untuk menghitung iddah wanita atau ilahnya, atau hukum-hukum syar'i yang lain, makanya merupakan satu kewajiban. Adapun kalau memakai cara yang lain, yaitu bukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, seperti dengan cara hisab misalnya, maka kata Syekhul Islam ini tidak diperbolehkan. Wan nusus al-mustafidah dari Nabi SAW dibalik kathira. Kenapa? Karena istilah nas hadis-hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya masuknya dalam syawal itu dipengaruhi dengan ru'yah melihat, bukan dengan ilmu hisab atau ilmu hitungan. Bahkan yang paling ini jauh sekali, 2 bulan atau 1 bulan sebelum masuk bulan Ramadan sudah ada yang menetapkan tanggal 1. Padahal itu belum ada ru'yah, dan inilah yang kita katakan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Permasalahan yang lain tentang hilal, apakah kalau satu negara melihat hilal, negara yang lain juga harus ikut puasa, ataukah masing-masing negeri punya aturan sendiri-sendiri? Artinya apa? Kalau di Saudi sudah ada hilal, di Indonesia belum, Saudi saja puasa, Indonesia tidak usah puasa. Artinya masing-masing negeri punya ru'yah sendiri-sendiri. Kalau negeri yang lain yang melihat tidak puasa, yang lain melihat maka ini puasa. Para ulama dalam masalah ini khilaf aja, berbeda pendapat tentang masalah ini, yang kesimpulannya dari perbedaan ini kembali kepada 2 poros. Pendapat yang pertama, ada yang berpendapat bahwasanya jika satu negara saja sudah melihat hilal, maka negara yang lain di seluruh dunia harus berpuasa. Ini diambil dari firman sabda Nabi tadi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal, walaupun yang melihat cuma 1 atau 2 orang. Dan berpuasalah kalian kalau melihat hilal. Di sini sumu, berpuasalah kalian umum untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, setiap negeri punya hilal masing-masing, punya ru'yah sendiri-sendiri. Dari pendapat yang kedua ini adalah hadis Quraib yang sering kita dengar. Hadis Quraib, dia bercerita, anak Fadl binti Al-Haris ba'asatuhu ila Muawiyah Bishr. Quraib pernah diutus oleh Ummu Fadl binti Harisah menuju Syam, ke Syam, bertemu dengan Muawiyah yang menjadi gubernur di Syam. Sedangkan Quraib ini di Madinah. Qala faqad Syam, qadaitu hajat wa mas'ulillah alayya Ramadan wa ana bi Syam. Kemudian saya menunaikan keperluan dari Ummu Fadl ini. Kemudian setelah selesai, ternyata saya masih berada di Syam, kelihatan hilal bulan Ramadan. Artinya penduduk negeri Syam waktu itu puasa semua.
Apa kata Ibnu Abbas? Tapi kita di sini di Madinah baru lihat hilal itu kalau saat itu malam Sabtu. Kalau bisa malam Jumat. Pada nazam nusum hatta nukmila salasi. Maka Ibnu Abbas mengatakan kami tetap puasa sampai kami sempurnakan 30 hari kalau tidak kelihatan hilal Syawal. Awal waktu awal terjadi berbagai macam isu dan kurang berkata apa tidak cukup hilal yang dilihat dalam penduduk Syam itu. Faqala la hakada ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan tidak. Kenapa? Beginilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini dari hadis ini penduduk Syam melihat hilal pada malam Jumat, sedangkan di Madinah malam Sabtu. Ketika orang kembali ke Madinah di akhir bulan, seharusnya waktu itu penduduk Madinah sudah lebaran. Tetapi Ibnu Abbas memotong dan kami lebarannya belakangan. Kenapa? Kami melihat hilal itu malam Sabtu, sedangkan kalian malam Jumat. Kemudian orang berkata, apa tidak cukup jadikan satu saja? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan tidak. Beginilah yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini mengisyaratkan kata Ibnu Abbas bahwasanya setiap negeri punya hilal sendiri-sendiri, punya ru'yah sendiri-sendiri, punya ru'yah hilal sendiri-sendiri. Di antara beberapa ini, ayat Allah kemudian mana pendapat yang paling kuat? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang paling kuat di sini adalah pendapat yang pertama, karena hubungan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi, dan ini untuk semua kaum muslimin seluruh dunia. Tetapi ada hal yang lain yang perlu juga kita camkan. Ketika permasalahan seperti ini kita bawa ke ajang perdebatan atau ada ajang perseteruan, kemudian kita wala dan barak kita gara-gara ini, maka ini sesuatu yang tidak pantas. Karena ini adalah masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah ini punya dalil, ini punya dalil, ini dalilnya sahih, ini dalilnya sahih. Maka sekali seorang muslim tidak boleh kita gara-gara masalah ini kita berpecah belah. Ini poinnya. Kemudian bagaimana dengan kita? Apakah setiap tahun kita akan kebingungan? Di Saudi sudah melihat bagaimana ini bingung, ribut, dan itu tiap tahun ributnya. Bukan satu tahun saja, tiap tahun. Maka di sini ada yang lain yang perlu kita camkan dalam masalah ini. Al-Qadhi yarfa'ul khilaf. Al-Qadhi yarfa'ul khilaf. Qadhi masing-masing negara atau pemimpin waliul amri masing-masing negara, dialah yang mengangkat khilaf tersebut, artinya meredakan khilaf tersebut. Kita pahami sekarang negeri Islam berpecah-pecah dan setiap negeri punya pemimpin sendiri-sendiri. Maka dalam kondisi seperti ini, setiap negeri mengikuti pemerintahnya sendiri-sendiri, karena pemerintahnya itu adalah waliul amri qadhinya sendiri-sendiri. Kalau kita mungkin di sini adalah menteri agama, itulah qadhi kita di Indonesia. Maka sebagai seorang muslim kita harus sami'na wa ata'na. Ini juga untuk membentuk banyaknya perpecahan dalam masalah ini gara-gara apakah ikut negara lain atau ikut negara Indonesia. Karena kebanyakan di Indonesia walaupun sudah menggunakan ruqyah selalu ikut malu, selalu menggunakan 30 hari. Maka ini adalah kita katakan seandainya pemerintah kita salah, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Idza istihada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Jika seorang hakim benar-benar dilakukan berijtihad, meluarkan usahanya sungguh-sungguh, kemudian dia benar dapat 2 pahala. Kalau dia salah dapat 1 pahala. Tidak ada ceritanya apa pemerintah yang bermaksiat, pemerintah kita berdosa, tidak. Jadi seandainya mereka keliru, mereka tetap dapat 1 pahala. Seandainya mereka benar, maka mereka
Jawa Barat. Ada dari hal kecil seperti ini akan berakhir menjadi perpecahan hati, akan berakhir pada perpecahan hati. Dan kalau kaum muslim yang sudah hati berpecah, maka tentu diperkuat oleh kaum muslim yang akan melemah. Jadi ini poin yang kita harus pahami dalam masalah ini. Jangan sampai kemudian ada ucapan-ucapan mengatakan pemerintah ini dia kami dosa dan pemerintah sudah bagus mengikuti sunnah dengan cara ruqyah hilal, bahkan ada tim ruqyah di setiap provinsi. Kami kita harus hargai. Kalau mereka tidak bisa melihat, maka mereka sudah dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian permasalahan idza ukhya ila syawal wasnasu kalau hilal syawal lebaran itu tidak kelihatan, kemudian orang masih puasa gimana? Sementara ada kemungkinan waktu itu sudah lebaran. Nah, ini juga sering permasalahan yang sering terjadi. Ada yang sudah buat lebaran duluan, takbiran duluan, pakai baju baru duluan, masih aja kita lapar seperti itu. Maka ini dijelaskan dalam hadis Al-Qur'an Anas bin Malik qala hadatsana Umar bin Awf ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an Ibnu Anas bin Malik yang berkata, tolong cerita kepada saya, bibi saya dari Ansar atau paman saya dari Ansar yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka berkata, "Kami ayana hilal syawal asbah asya." Pernah suatu ketika di Madinah, para sahabat tidak bisa melihat hilal syawal. Hanya mereka berpuasa. Faja'a rabbun min akhir nahar, datanglah seorang penunggang kuda di sore hari. Fasyahida Nabi sallallahu alaihi wasallam maka penunggang kuda ini, beberapa orang penunggang kuda ini bersaksi di dekat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah melihat hilal kemarin. Mereka pernah melihat hilal kemarin. Berarti seharusnya hari ini lebaran. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini waktu itu puasa bersama para sahabat yang lain. Bagaimana kebijakan Nabi? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berbuka puasa. Wa yakhruju ila ilmin min al-ghad, dan menyuruh mereka untuk keluar lebaran besok. Keluar lebaran besok. Jadi hari ini makan. Kenapa? Sudah ada hilal tadi malam. Tetapi lebarannya kapan? Berarti lebarannya tanggal berapa? Tanggal berapa Syawal? Tanggal 1. Nabi pernah melakukan itu. Jadi, dan begitu kecil hati ini. Berarti kita lebaran tanggal 2 ini. Orang sudah salam-salaman kemarin, kita masih puasa. Tidak usah kecil hati. Karena Nabi juga pernah mengalami hal tersebut, tetapi Nabi tidak lantas langsung menyuruh para sahabat hari ini juga berlebaran, tetapi nunggu sampai besok. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini belajarnya adalah sahih.
bahwasanya niat itu ada dalam hati. Demikian juga yang jelas oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin. Beliau mengatakan la yasihhu as-sawm ila an-niyyah wa mahalluha al-qalb. Tidak sah berpuasa kecuali harus dengan niat dan tempatnya itu adalah di dalam hati. Tempatnya itu adalah dalam hati. Adapun pada puasa sunnah, di sini boleh berniat walaupun itu setelah fajar. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, tidak kunci." Aisyah bercerita, Rasulullah SAW berkata kepada aku pada suatu hari, "Wahai Aisyah, kamu punya sesuatu yang dimakan?" Qalat, "Qultu ya Rasulullah, ma 'indana syai'." Maka Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, kita tidak punya apa-apa. Snack aja, makanan yang berat-berat ada." Jadi ini rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ini sahih. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Kalau begitu saya berpuasa. Sebagian orang salah pengertian dalam makna di sini, mereka memahami bahwasanya kata-kata Nabi SAW, kalau begitu saya puasa. Berarti harus disyariatkan kita melepaskan niat. Nawaitu sawma qadim an-nada di fardhi syahri Ramadan hadisan dari Ta'ala. Ini ucapannya. Padahal al-ikhwan, hadis ini sama sekali tidak bermaksud sana. Nabi SAW sekedar memberitahu Aisyah, seandainya beliau ingin juga kemudian puasa, tidak ada masalah. Cuma dia ingin menghibur Aisyah. Kalau itu saya puasa aja dan saya tidak nuntut. Seandainya beliau juga tidak kasih tahu apa-apa ke Aisyah, beliau akan lanjut puasa. Tapi sekali lagi sekedar untuk menghibur istrinya, supaya istrinya tidak susah anda dapatkan. Kalau itu saya puasa. Inilah maksud dari hadis tersebut. Kemudian di sini permasalahan kapan batas orang puasa sunnah itu berniat. Apakah boleh misalnya dia belum makan dari terbit fajar sampai jam 5 sore, belum makan, kemudian dia nanya di rumah ada makanan, Bu? Enggak ada. Nah, oh ibu, kalau gitu saya puasa pada sudah jam 5 sore. Apakah dia berlaku? Al-Imam Nawawi mengatakan, memberikan bab dalam Sahih Muslim, babu jawazi shaum nafilah bi niyatin min an-nahar wa qasar. Bab bolehnya puasa sunnah dengan niat pada waktu siang hari, tetapi dengan syarat apa? Qabla zawal, sebelum matahari tergelincir. Jadi sebelum subuh itulah niat di sana apa? Artinya niat puasa sunnah dengan syarat belum masuk makan minum juga berhubungan suami istri dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama, jelas dari Imam Nawawi dan juga Syarihul Rahimahullah. Baik, kalau yang pertama tadi adalah maksudnya. Kemudian yang kedua, al-imsak anil fatrah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai tenggelamnya matahari. Jadi ini dua rukun dari berpuasa. Kemudian masalahnya, mayurakhas lahu al-fitri wa sayyidu al-fitri. Siapa saja yang diberikan keringanan untuk tidak puasa, tetapi harus bayar fidyah. Ada orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi harus bayar fidyah. Mereka tidak lain adalah syaikh al-kabir, orang-orang yang sudah tua, berarti ajus, laki-laki yang tua, dan juga perempuan yang sudah tua dan mampu berpuasa. Kemudian wal marid alladhi la yurja
maka hendaknya dia memberikan makan setiap sehari itu satu orang miskin. Itu fidyahnya. Kemudian khusus untuk wanita hamil dan juga menyusui. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan sanad yang sahih menurut Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza khawafa al-hamil 'ala nafsihi." Jika orang hamil khawatir kepada diri, wal murdi 'ala waladiha fi Ramadan, dan wanita yang menyusui khawatir kepada bayinya kalau ada satu hari badannya sakitnya. Qad yuftirani wa yaj'alani makana al-yawm miskin wa la yaqdiru as-sawma. Bukan di sini Ibnu Abbas mengatakan mereka tidak puasa, tetapi berikan makan setiap hari ini orang miskin dan tidak perlu untuk diqadha, tidak perlu untuk diganti. Ini satu pendapat para ulama. Pendapat yang kedua, ibu hamil dan menyusui ini boleh dia tidak puasa, tetapi harus mengganti. Di waktu yang lain. Kenapa? Kalau ini tidak berlaku, maka kalau ada seorang ibu misalnya yang tiap tahun melahirkan, kalau ada seorang ibu yang tiap tahun melahirkan atau menyusui, maka dia tidak akan puasa terus. Ini alasan dari pendapat yang kedua. Tapi Allah a'lam bishawab, di sini pendapat yang paling berkenan dalam masalah ini, kalau memang dia punya kesempatan untuk mengganti, maka hendaknya diganti. Tetapi kalau dia tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengganti, maka tidak perlu untuk diganti. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian menurut lahu fitri wa yajibu alaihi. Ada juga orang yang diberikan keringanan tidak puasa tapi harus mengganti, wajib, ada pilihan lain. Siapa mereka? Yang pertama al-marid alladzi yurjamu, orang sakit yang ada harapan sembuh. Orang sakit yang ada harapan sembuh. Dia cuma sakit ya sakit demam, panas yang luar biasa. Maka nanti dia harus mengganti waktunya kan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua juga musafir. Musafir orang bepergian ini boleh ya untuk tidak berpuasa, tetapi harus mengganti pada hari yang lain. Ini dua orang yang juga boleh untuk tidak berpuasa tapi wajib mengganti. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 125, "Allah kana yaqdiru ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa saja di antara kalian yang sakit atau sedang safar pergi jauh, maka hendaknya dia mengganti pada hari yang lain. Khusus orang musafir, ini ada tiga keadaan. Kalau memang safarnya itu tidak melelahkan dia, tidak memberatkan dia, seperti mungkin dia cuma ke Surabaya, salah 46 menit yang di sana, kemudian dijemput lagi pakai mobil, itu terlalu berat. Maka di sini bagi orang yang pertama ini tidak berpuasa, maka itu lebih baik bagi dia. Wa tasumu khairul lakum. Allah berfirman, kalau kalian berpuasa maka itu lebih baik lagi. Artinya sudah selesai kewajiban. Kenapa? Soalnya nanti ganti juga. Walaupun tidak puasa tapi ganti juga. Kan kondisi yang kedua, bagi orang yang sabar, kalau sabar itu agak memberatkan. Kalau sabar itu agak memberatkan, maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Jadi diambil dari sabda Nabi SAW, "Laisa minal birri as-siyamu bis-sabar." Bukan termasuk kebaikan kalau orang itu memaksakan diri puasa, ketika sabar. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, orang sabar, kalau dia sabar luar biasa capek, lelah dan sangat berbahaya dari kondisi ini, maka yang ketiga ini justru tidak boleh dia puasa sama.
kilometer. Jauh. Apalagi ini ada yang jalan kaki, ada yang pakai kuda. Lalu sekarang dengan komunikasi kalau hujan capek. Ketika sampai di suatu tempat bernama Qura, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cara apa kemudian minum supaya para sahabatnya itu minum. Kemudian ada sebagian sahabat yang masih puasa, ada yang luar biasa Allah mereka dan baca. Maka Nabi sudah mengatakan ketika mendengar masih ada yang puasa, mulai dari awsat, mulai dari mereka bermaksud, mereka itu orang bermaksud. Kenapa ini? Ini pada tidak boleh kita mengeluh dan beragam. Tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam beragam tertentu, karena itu akan membuat kita kalah sendiri. Walau saya tidak mengeluh, tidak ada orang yang mampu melawan agama ini kecuali pasti akan kalah sendiri. Oleh karena itu tidak ada ceritanya Nabi sholat tahajud terus menerus, karena tidak tahajud atau puasa sunnah. Nabi kadang puasa kadang tidak, kadang sholat tahajud kadang. Karena kita kalau kita mau seperti itu kita yang kalah. Karena sifat manusia itu cepat capek. Wa khuliqal insanu ajul. Innal insana khuliqa jazua. Jadi manusia itu diciptakan dalam kondisi yang sangat lemah sekali. Kemudian permasalahannya hanya juz dalam fitr yang ada usia menghitung semasa orang. Ada orang puasa sudah niatkan sudah bagus, siang hari ternyata juga harus sekali surprise. Kayaknya bersedia. Permasalahan boleh ya, ini boleh dan tidak langsung makan waktu ini untuk persiapan perjalanan. Atau dia lanjut saja puasanya.
Jadi oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini merasa agak berat dan malas makan sahur. Jadi makan sahur dan jemaah dengan sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa berkahnya kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berbuka puasa. Dan juga kita sangat butuh dengan doanya Allah dan doanya para malaikat. Rahmatnya Allah dan doanya para malaikat kepada orang-orang yang makan sahur. Kemudian juga sunnah dalam makan sahur ini adalah diakhirkan. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna masyarakat kafir umirna bitajil fitrina." Kami kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, para nabi ini diperintahkan untuk menyegerakan buka puasa. Wa ta'khiri suhurina, dan mengakhirkan makan sahur. Dan mengakhirkan makan sahur. Sebagaimana hadis dari menunjukkan dengan sanad yang sahih. Kemudian juga dari Ibnu Abbas, jadi Zaid Nusa radhiyallahu anhu tasahhara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami langsung bangun untuk sholat. Sholat apa di sini? Sholat subuh. Jadi Zaid bin Jabir mengatakan kami pernah makan sahur bersama Nabi, kemudian kami sholat subuh. Kuntu kam kana baina al-adhan was subuh. Kemudian Anas berkata kepada Zaid, bertanya, berapa jarak antara adzan dan makan sahur? Berapa jarak antara adzan dan makan sahur? Adzan di sini maksudnya iqamah. Adzan di sini maksudnya iqamah. Berapa jarak antara iqamah Nabi yang mau sholat Nabi dengan makan sahur tadi? Qadra khamsina ayat. Maka Zaid mengatakan kurang lebih membaca 50 ayat. Kurang lebih membaca 50 ayat. Kalau cepat kurang lebih 10 atau 15 menit. Kalau lambat kurang lebih sekitar 20-25 menit sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ini kita lupakan. Jadi kebanyakan kaum muslimin atau sebagiannya itu makan sahur jam 2. Setelah makan sahur jam 2 tidur lagi. Bangun subuh sudah lapar. Siangnya hampir mau mati. Apalagi meludah terus. Karena ada pendapat tidak boleh menahan ludah. Ini juga ada dalilnya. Kalau ludah itu masih di dalam tidak masalah. Kecuali kalau sudah keluar baru membatalkan. Nah ini juga kebiasaan yang artinya sebenarnya ini memberatkan orang itu untuk puasa. Karena kalau ludah dikeluarkan terus, maka kesehatannya juga akan menurun drastis. Kemudian dari sini ya Allah, dapat kita petik juga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada pemberitahuan tentang masuknya waktu imsak. Tidak ada pemberitahuan tentang masuknya waktu imsak. Allah SWT memberikan batasan kita makan sahur. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas fajar itu muncul. Sampai jelas benang putih dari benang hitam. Maksud sampai jelas kelihatan fajar. Kepada masuk subuh maka jangan kalian makan. Maka jangan kalian makan. Jadi kemudian kalau misalnya ada sebagian kaum muslimin yang takut untuk minum air, sekedar minum air, ini padahal apa? Baru waktu imsak saja, belum maghrib, maka ini juga memberatkan. Ini juga memberatkan diri sendiri. Karena apabila tidak boleh makan dan minum adalah itu adalah keadaan subuh, bukan waktu imsak itu sendiri. Kalau sekedar untuk memberikan artinya timing, kehati-hatian, awas sebentar lagi mau ada subuh, waktu imsak
ternyata tiba-tiba kelihatan Mas, matahari di apakah orang seperti yang sudah di nah gimana jawabannya? Ayo sobat masih ngerti? Dan kenapa jadi tip? Ada beberapa asar atau riwayat yang bisa kita jadikan pegangan. Yang pertama asar dari Zaid bin Wahab. Qala akhbarana Zaid bin Wahab. Fara'aytu Aisyah mukhrajatan allati hafsatha. Zaid bin Wahab pernah berkata, orang-orang pernah buka puasa di zaman Umar bin Khattab. Saya melihat ada panci besar dikeluarkan dari rumahnya Hafsah. Fasyaribu kemudian para sahabat minum. Semua qala asyamsu min sahari. Ternyata tiba-tiba apa? Muncul matahari yang tertutup awan. Maka dari kesyafa'an sedang pasakan berat rasanya. Gimana? Faqala nahnu al-yawm faqala al-iman. Mereka bertanya, wahai Umar, kita ganti puasa hari ini. Maka kita sudah buka duluan. Ya Allah, bisa nanti belum? Zaman Umar belum ada jam. Apalagi internet belajar. Jadi perkiraan. Hanya mereka katakan kita ganti ke hari ini. Maka Umar berkata, dan namanya kenapa? 5. Wallahi ma tujarani wa la yasir. Demi Allah, kita tidak dibebani dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa jawaban kafaratul yasir? Kalau memang itu apa? Kesalahan yang disebabkan karena tidak sengaja. Jadi tidak perlu untuk diganti. Kemudian ada yang kedua. Yang pertama tadi adalah makan sahur dan mengakhirkan waktu sahur. Yang kedua ta'jilul fitr, digerakkan untuk berbuka puasa. Sebagaimana Rasulullah bersabda dari Jabir bin Abi ma'ajilul fitr. Senantiasa orang-orang manusia berada di atas kebaikan selama mereka bergerakkan buka puasa. Kata-kata menyegerakan buka puasa jangan dipahami oleh ikhwan bahwasanya di sini yang penting matahari sudah kelihatan hilang, walaupun apa di radio belum ada kita langsung buka puasa. Ayo ikhwan, azanallahu wa iyyakum dalam masalah kapan kita buka puasa dan yang lain, kalau kita masih tidak bisa dengan pas melihat matahari itu belum atau melihat pertanda masuknya waktu subuh fajar sore, maka di sini para ulama mengatakan tidak memakai aturan atau ketentuan yang digunakan oleh pemerintah negara masing-masing. Apalagi selisihnya sedikit. Jadi ketika kita buka puasa, jangan kita kemudian dari sini melihat matahari bahwa matahari sudah tenggelam. Padahal kita tidak melihat bagaimana matahari itu tenggelam di bawah. Makanya itu keliru. Menjadi waktu menjadi pagi kelihatan betul tenggelam di bawah, sepi begitu, walaupun masih ada merah, apa buka puasa. Tapi kalau ditopang masih terhalang oleh banyak hal, bangunan dan yang lain, pohon dan lain, maka jangan coba-coba kira-kira padahal jam aja. Kemudian pemerintah juga sudah menentukan
suatu hadis, hadis yang dhaif sering dia baca, kemudian dia meyakini ini bukan sabda Nabi. Ada pasti dia meyakini ini sabda Nabi. Makanya saya baca terus. Makanya syarat yang kedua ini sangat berat untuk dikerjakan. Jadi jangan sampai kita menyatakan itu kepada Nabi SAW. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengatakan seperti ini. Dan ancaman dari Nabi SAW hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka terbahagia atau ta'amidan falyatabawwa maq'adahu minal nar. Siapa saja yang berdusta atas nama saya, mengatakan sabda Nabi dan yang lainnya, padahal saya tidak pernah mengucapkannya, maka hendaknya menempati tempat duduknya di neraka. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi juga bersabda, "Idza haddatsu bi hadisin fala tazidu alaihi." Kalau saya memberikan kalian satu hadis, jangan kalian menambah-nambah. Jangan kalian menambah hadis tersebut. Karena ini masalah syariat. Jadi doa buka puasa yang sahih dari Nabi adalah doa yang diriwayatkan dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan derajat yang hasan, yaitu doa Nabi SAW ketika Nabi SAW berbuka puasa, qala dhahaba al-ghamam wa batallatil uruq wa sabata al-ajru insyaallah. Telah hilang lapar, dahaga, kemudian urat-urat sudah basah, wa sabata al-ajru insyaallah, dan pahala itu sudah tetap insyaallah. Di sini telah hilang dahaga. Apakah ini menunjukkan bahwasanya doa ini kita ucapkan setelah selesai buka puasa atau sebelum buka puasa? Setelah tetap pahala. Kemudian urat-urat berarti ini dibaca setelah buka puasa, setelah kenyang itu. Baik. Bagaimana dengan firman Allah Ta'ala? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian telah membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kapan kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Setelah selesai baca Wadhalina min a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau sebelum itu? Sebelum. Jadi walaupun di sini bentuknya adalah tasbih hikmat atau bentuk lampau, tetapi maksudnya di sini adalah fi'il mudhari' atau yang sekarang present tense. Dan ini berarti atau lihat ketika orang sholat mengucapkan apa? Qad qamatis salat. Apa itu qad qamatis salat? Telah didirikan sholat. Sudah atau belum? Belum, akan didirikan sholat. Jadi itu artinya diucapkan sebelum makan dari berbuka puasa. Kemudian ada yang keempat, al-juhud wa mudarasatul Qur'an. Bernawat dan sering membaca Al-Qur'an. Disebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan dermawan di sini bisa dengan kata, bisa juga dengan perbuatan baik. Kita menolong orang, membantu orang menaikkan barangnya, ini juga termasuk dermawan. Dan Nabi SAW ini adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada wa yakunu Ramadan min al-mawjud. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, bulan mawjud yang menemui beliau. Wa kana Jibril yaqulu bi kulli lailatin Ramadan. Dan Jibril menemui beliau setiap malam bulan Ramadan, fa yudarisul Qur'an, untuk bacaan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Nabi membaca, Jibril menerima, dan begitu seterusnya. Fala Rasulullah SAW yaqulu ajwada an-nas bil khair min ar-rahim wasil. Dan Nabi SAW khusus pada bulan Ramadan maka Jibril menemuinya lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Artinya semua perbuatan baik beliau kerjakan, beliau kerjakan. Sedekah, infak. Jadi kalau kita artinya ukuran hati
dengan kebaikan. Yang kelima, ijtihad fil ibadah dikasih orang yang Allah. Itu ada yang lain bersungguh-sungguh untuk beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Al-ashr sajjat izrar." Nabi SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir, maka beliau mengencangkan ikat-ikat, artinya tidak mengumpuli istri. Jadi ada menjauh dari istri. Wa ahya lahu wa aqaba. Beliau menghidupkan malam 10 terakhir itu dan membangunkan keluarganya juga untuk ikut beribadah pada malam tersebut. Kemudian ada yang keenam. Ada yang keenam yang ini tidak kalah juga adalah hendaknya kita ketika berpuasa menghindari hal-hal yang diharamkan Allah SWT, seperti ghibah, namimah, berkata dusta, kemudian juga hal-hal yang itu tidak diperbolehkan hatta di luar Ramadan, seperti biasanya menikmati musik, menyanyi, dan yang lainnya bagi perempuan. Jadi pada bulan Ramadan jangan berpuasa tapi pakaiannya ketat atau tidak pakai jilbab. Ini tidak percuma dia puasa. Karena ini ada puasa itu supaya kita bertakwa melaksanakan semua yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada seluruh amal ini, barang siapa tidak bisa meninggalkan perkataan yang zuhur. Perkataan zuhur, para ulama mengatakan maksudnya perkataan yang sia-sia, perkataan yang dusta. Ada juga mengatakan perkataan yang di sini tidak senonoh. Ada juga masuk perkataan zuhur termasuk musik, nyanyian. Ini tidak perkataan yang zuhur. Wal amal ini dan melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang tidak baik. Pada saya hajat di ayat Al-Quran wasyarakat. Nah, Allah tidak butuh orang ini berpuasa. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Rabbul shalihin laisa lahu siyamin lanjut." Bisa jadi orang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar saja. Warubul qa'im laisa lahu qiyamin illa sahar. Bisa jadi orang salat tarawih, orang yang salat tahajud tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali sekedar ngantuk saja, kecuali hanya sekedar berdagang saja. Ini adalah mengisyaratkan bahwasanya yang kita puasakan bukan hanya perut, tapi semua anggota badan kita puasakan. Sebenarnya perkataan Imam Hasan al-Basri, jika kau berpuasa, kata beliau, maka puasakan juga penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, puasakan di sini. Itulah puasa yang diberikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekedar tidak makan dan minum, tetapi masih meninggalkan sholat berjamaah, maka sekali lagi Allah tidak butuh puasa orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Allah juga tidak butuh puasa orang yang masih juga ghibah dan namimah pada bulan Ramadan. Karena bukan itu tujuan orang berpuasa. Nabi juga bersabda dalam
orang yang